Perkenalkan, nama saya Mira Wahyuni. Saya dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 dengan NPM 19410064. Kali ini saya akan membahas tentang era new normal di kampus. Pandemi wabah coronavirus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina, kini sudah merebak di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Sejak diumumkannya di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini tanggal 28 Juli 2020 sudah kurang lebih 100.000 juta orang terkena kasus positif coronavirus. Physical distancing, social distancing, PSBB, lockdown hingga saat ini tiba di tahap era new normal. Segala upaya telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi coronavirus dan menekan laju pertumbuhan coronavirus. Segala upaya telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi coronavirus ini. Kurang lebih sudah 5 bulan kita menghadapi hal-hal seperti itu. Bosan, jenuh, itu sudah pasti. Akibat dari wabah ini pun berdampak sangat luar biasa bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Tak hanya di dalam bidang ekonomi, wabah ini juga mengancam pada bidang-bidang lainnya. Salah satunya adalah pada bidang dunia pendidikan. Hingga saat ini, kita sudah pada tahap era new normal. Apa sih era new normal itu? Era new normal adalah sebuah tatanan kehidupan yang baru di mana kita dituntut untuk lebih selektif dan peka terhadap kebersihan. Kita dituntut agar kita selalu menerapkan kebersihan dimanapun kita berada untuk mencegah persebaran COVID-19. Era new normal pun tak hanya diterapkan di kota-kota besar dan perkantoran saja, tetapi harus ditetapkan di seluruh bidang dan lembaga-lembaga juga seperti sekolah dan kampus. Nah, merujuk pada kampus, saya sebagai salah satu mahasiswa ingin membahas tentang era new normal di kampus. Apa sih era new normal di kampus itu? New normal di kampus harus ditetapkan di setiap kampus-kampus di seluruh Indonesia. Protokol kesehatan juga harus diterapkan oleh semua warga kampus. Tak hanya mahasiswa dan dosen, para staf pun harus mengikuti protokol kesehatan ini. Protokol kesehatan itu antara lain adalah mencuci tangan, membersihkan tempat kerja, serta belajar dengan disinfektan. Sesudah dan sebelum memakai aktivitas belajar mengajar, memakai masker, menghindari kerumunan, serta mengurangi durasi kontak langsung dengan sembari menjaga jarak aman minimal 2 meter. Kamu juga harus menyediakan sarana pembelajaran yang baik. Pembelajaran dengan secara tidak langsung atau daring atau melalui e-learning atau aplikasi kampus lainnya. Tetapi saya sebagai mahasiswa cemas jika era new normal akan ditetapkan pada pembelajaran semester ganjil 2020-2021 pada bulan Agustus mendatang. Pasalnya, mengingat coronavirus di Indonesia malah justru menambah. Khawatir jika era new normal diterapkan di kampus dan sistem pembelajaran kembali menjadi sistem pembelajaran tatap muka, itu akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Tetapi di sisi lain, jika terus-menerus menggunakan sistem daring, makin banyak akan mengeluarkan biaya dalam pembelian kuota. Tak hanya itu, jaringan internet yang kurang, ketersediaan perangkat belajar pun cukup kurang, suasana rumah yang tidak mendukung, itu juga merupakan hambatan bagi mahasiswa. Kuliah menggunakan daring
juga sulit dimengerti menurut saya pribadi sebagai mahasiswa. Waktu pelaksanaan daring pun rancu. Saya merasa jika kuliah menggunakan daring, kadang tidak sesuai dengan jadwalnya. Ada pula yang harus diperhatikan jauh lebih mendalam adalah tentang kesehatan mental. Tak hanya mental, kesehatan mata pun juga harus diperhatikan. Mengingat mata dibuat untuk menatap layar HP secara terus-menerus. Semua ini ada pro dan kontranya. Banyak sekali pro dan kontra di dunia pendidikan ini. Tetapi semua semata-mata pro dan kontra tersebut juga demi menjaga kita semua agar terhindar dari coronavirus. Tak hanya menjaga kita, juga menjaga saudara-saudara kita. Harapannya, bagi sistem pembelajaran ke depannya dapat membantu pembelajaran perkuliahan menjadi lebih efektif lagi. Tentunya dengan memperhatikan penuh kesehatan para aktivis akademik untuk kedepannya, agar bisa belajar sekaligus memutus rantai persebaran coronavirus. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap warga kampus, tak hanya warga kampus, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya kampus, dinas pendidikan pun juga harus ekstra bekerja keras dalam mengatur kebijakan pembelajaran di setiap daerah, serta harus ekstra kerja keras menjaga dan menjalankan kebijakan ini. Stay healthy, stay positive, and stay safe.